Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini cuacanya cerah ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar ya. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Loh, kok lemes sih? Baru pagi loh ini. Ibu tanya sekali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah semangat semua ya. Sekarang ibu tanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Coba dicek dulu kanan kiri, depan belakangnya. Oh, nggak ada. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk menjelaskan apa sih pengertian interaksi sosial dan syarat apa saja yang ada pada interaksi sosial. Nah, anak-anak pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu Ibu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, yang berhubungan antara hubungan individu dengan individu, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Di sini terdapat contoh individu dengan individu, yaitu kakak dan adik yang bermain. Lalu terdapat interaksi individu dengan kelompok, yaitu kepala sekolah memberikan pengarahan kepada murid saat upacara berlangsung. Lalu juga terdapat interaksi kelompok dengan kelompok, yaitu kerja bakti antar RT. Sekarang ibu bertanya, kenapa manusia melakukan interaksi sosial? Ada yang tahu? Manusia melakukan proses interaksi sosial di kehidupannya karena untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti sandang, pangan, dan papan. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mana mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, interaksi sosial dilakukan agar hubungan sesama manusia bisa berjalan lancar dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial tidak bisa terjadi dengan sendirinya, harus ada syarat untuk membentuknya, di antaranya yaitu kontak sosial dan komunikasi. Jika tidak ada kedua syarat tersebut, maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Kontak sosial bisa berarti hubungan masing-masing pihak, entah itu secara fisik, maksudnya kita langsung hadap-hadapan, bertatap muka, atau secara non-fisik, seperti kita bertelepon bersama teman, kita melakukan surat menyurat melalui pos atau SMS, dan lain sebagainya. Tidak semua apa yang dilakukan oleh manusia disebut interaksi sosial, karena interaksi sosial sendiri mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu 1. Pelakunya lebih dari 1 orang. Kan kita nggak mungkin ya mau bicara sendiri, nanti disangka nggak beres lagi. Nah, yang kedua yaitu adanya timbal balik. Maksudnya bagaimana? Kedua belah pihak tersebut ada respon. Jadi jika satu bertanya, yang satu nanti menjawab. Atau bisa juga yang A mengajak bermain, yang B mau diajak main. Begitu. Yang ketiga yaitu adanya komunikasi. Komunikasi di sini bukan hanya kata-kata ya, tapi juga bisa berupa simbol. Contohnya begini. Ini artinya apa anak-anak? Oke kan, maksudnya iya tanpa berucap iya. Jadi bisa dengan simbol. Ciri yang keempat yaitu adanya suatu tujuan tertentu. Entah nanti tujuannya mengarah pada kerjasama ataupun mengarah pada pertentangan.
Berlangsungnya proses interaksi sosial itu didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan yang terakhir yaitu faktor simpati. Faktor yang pertama yaitu faktor imitasi, yang mempunyai arti yaitu proses seseorang untuk meniru orang lain atau kelompok. Contohnya seperti ada anak perempuan sedang main masak-masakan, itu ia sedang meniru ibunya yang sedang masak di dapur. Atau juga bisa anak kecil, bayi yang sedang mengoceh, itu ia berusaha meniru orang tuanya yang sedang berbicara. Selanjutnya yaitu terdapat faktor sugesti, yaitu merupakan proses yang dapat menggerakkan hati orang lain, atau bisa dikatakan juga seseorang yang terpengaruh oleh perkataan orang lain. Contohnya ketika terdapat iklan pasta gigi, di situ dikatakan bahwa pasta gigi tersebut bisa memutihkan gigi. Maka dari itu, misalnya si Sinta buru-buru untuk membeli produk tersebut karena di otaknya itu sudah tersugesti, bahwa pasta gigi ini loh bisa membuat gigi putih. Contoh yang lain yaitu misalnya ada siswa yang membolos dikarenakan hasutan dari temannya. Nah, yang kalau ini itu sugesti yang buruk ya anak-anak, jangan ditiru ya. Faktor selanjutnya yang ketiga yaitu faktor sugesti, adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama seperti orang lain. Nah, kalau identifikasi ini hampir-hampir mirip dengan imitasi, tapi lebih parah yang identifikasi. Karena mengapa? Yang imitasi tadi kan hanya mau meniru ya, meniru itu hanya sekedar jangkanya pendek saja. Kalau yang identifikasi ini biasanya berlangsung lebih lama. Selain itu, adanya faktor identifikasi ini yang kalau yang parah bisa menghilangkan sifat asli si penirunya. Contohnya seperti fans yang meniru gaya hidup idolanya. Sekarang ini kan sedang demam Korea ya. Jadi misalnya faktor identifikasinya seperti si anak ini dari cara berpakaiannya saja sudah ala-ala Korea. Juga bisa dari perkataannya. Seperti misalnya dia berkata atau sedang bercakap-cakap dengan temannya, daripada mengatakan halo, ia malah mengatakan annyeonghaseyo, begitu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai faktor identifikasi. Faktor yang terakhir atau yang keempat yaitu faktor simpati. Ini bukan kartu simpati ya. Simpati di sini berarti bahwa kemampuan diri seolah-olah kita itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya, jika tetangga kita mengalami musibah, maka kita akan rasa kasihan kepada mereka. Itu juga dikatakan faktor simpati. Atau juga bisa saat kita jalan menemukan nenek-nenek atau kakek-kakek yang kesulitan menyeberang, kita akan membantunya karena kita merasa kasihan kepada mereka. Begitu. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang bertanya? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya ya. Pintar sekali murid-murid Ibu ini. Kalau begitu, mari kita simpulkan bersama pelajaran kita awal sampai yang akhir. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Tadi apa? Yaitu hubungan dinamis antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya apalagi? Syarat interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama ada pelakunya lebih dari satu orang, bisa 2 atau 3 atau 4 dan lebih banyak lagi. Yang kedua adanya timbal balik. Terus yang ketiga adanya komunikasi, entah itu dari perkataan ataupun dari simbol. Begini kan tadi. Terus yang keempat adanya tujuan. Selanjutnya tadi ada berapa faktor anak-anak?
ada 4, yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan yang terakhir yaitu faktor yang seperti nama kartu tadi, faktor simpati. Alhamdulillah mengerti semua. Anak-anak di rumah jangan lupa untuk mempelajari bab yang selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan, yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 2 nanti ya yang dipelajari, yaitu bentuk yang asosiatif dan disosiatif. Di rumah dibaca loh ya materinya, jangan hanya main terus, jangan malas-malasan. Nah, kalau begitu Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa manfaat dan barokah. Amin. Baca alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.